Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada video kita sudah pembelajaran matematika dengan ini pertemuan yang ketujuh. Ini sekarang tentang materi persamaan irasional. Kalau minggu lalu kita belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan rasional, minggu ini kita akan belajar persamaan dan pertidaksamaan irasional. Ada huruf I-nya ya di depannya yang membedakannya. Tapi karena persamaan dan pertidaksamaannya ini cukup kompleks, jadi pada video kali ini kita belajar persamaan irasional saja. Oke, yang perlu kalian pahami yang pertama adalah pengertiannya dulu. Bilangan di bawah tanda akar. Tanda akar ya, semua udah tahu tanda akar gimana. Oke, bilangan di bawah tanda akar yang tidak bisa ditarik akarnya sehingga menghasilkan bentuk rasional A per B disebut bilangan irasional. Oke, artinya bentuknya pecahan desimal ya. Oke, akar 2. Akar 2 bisa dicek di kalkulatornya semuanya, itu hasilnya 1,41421 356 dan seterusnya. Nah, ini kan dia berulang. Tidak berulang, mohon maaf, tidak berulang bilangannya dan desimalnya tidak terhingga. Itu contoh yang itu syarat yang kedua. Jika ditulis sebagai pecahan desimal, bilangan irasional mempunyai bilangan di belakang koma tak terbatas dan tidak berulang. Kalau rasional kemarin itu tidak terbatas juga, tapi berulang. Contohnya 0,30, 30, 30. Nah, ini rasional. Nah, sekarang irasional. Ada I-nya di depannya, itu bilangan desimal yang tidak berulang dan tidak terbatas. Bedanya di berulang dan tidak berulangnya ini aja. Oke, akar 3. Sekarang 1,73, 20, 50, 80. Nah, seterusnya. Tak terbatas dan tidak berulang. Itu dia bilangan irasional. Oke, hanya dipahami benar-benar syarat dua syarat ini dan pengertiannya untuk membedakan antara rasional dan irasional. Oke, sekarang kita ke contoh persamaan irasional. Mana yang persamaan irasional, mana yang bukan. Persamaan yang variabelnya berada di bawah tanda akar dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar disebut persamaan irasional. Itu syaratnya ada dua. Ini jelas bukan karena X-nya sudah jelas kelihatan bukan di bawah tanda akar. Nah, ini X-nya di bawah tanda akar, tapi apakah ini serta-merta merupakan persamaan irasional? Kita cek bisa nggak ditarik akar. Akar 25 adalah 5, akar X kuadrat adalah X sama dengan 10. Hilang akarnya, bisa ditarik akar yang di dalam sini. Berarti ini bukan irasional. Nah, yang ini X pangkat 6 bisa ditarik X pangkat 3 akarnya dalam sisa 7 sama dengan 1. Nah, X-nya sudah keluar dari tanda akar, maka ini juga bukan persamaan irasional. Nah, oke, di bawah tanda akar sekarang ada X. Akar X aja nggak ada. Karena di dalam tanda akar, di bawah tanda akar ini ada variabel dan tidak bisa ditarik akar, maka ini adalah persamaan irasional. Ini juga. Karena di dalam sini tidak bisa ditarik keluar akarnya, X-nya ini juga tidak bisa, ini juga tidak bisa. Nah, Pak, kenapa X kuadrat itu akarnya X? Oke. Akar 4 berapa? Sama dengan 2. Alasannya kenapa? Karena 2 dikali 2 sama dengan 4. Akar 9 berapa? 3. Alasannya karena 3 dikalikan 3 sama dengan 9. Nah, sekarang akar X kuadrat itu adalah X. Kenapa? Karena X dikalikan X sama dengan X kuadrat. Akar X pangkat 6 sama dengan X pangkat 3. Kenapa? Karena X pangkat 3 kali X pangkat 3 sama dengan X pangkat 6. Kenapa, Pak? Ini nggak dikali pangkatnya. Pelajaran polinomial. Pangkat bilangan berpangkat. Sekarang dipelajari di kelas 10 juga, tapi matematika peminatan ya. A pangkat B dikalikan A pangkat C sama dengan A pangkat B ditambah C kalau nggak salah. Oke. Peminatannya berhubungan dengan matematika wajib, jadi jangan dilewatkan juga. Oke, itu sedikit penjelasan biar kalian paham X pangkat 6 dan X pangkat 2 ini kenapa bisa ditarik akar. Oke, ini ya. Syaratnya cuma 2. X-nya harus ada di bawah tanda akar. Contoh ini sudah di bawah tanda akar tapi bukan polinomial karena bisa ditarik akarnya yang 2 dan 3. Oke, seperti itu aja untuk persamaan irasional. Sekarang untuk penjelasan yang penyelesaian contoh soalnya aja. Contoh soalnya, satu contoh soal. Oke.
Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini persamaan irasional. Seperti ini ya. Oke. Berarti cara mengerjakannya, kita kuadratkan dulu ruas kiri dan ruas kanannya untuk menghilangkan akarnya. Benar sekali, akarnya langsung hilang. Oke, di sini jadinya x kuadrat. Nah, ini jadi persamaannya x kuadrat kurangi x kurang 2x sama dengan 0. Jadi x min 2 x plus 1. Jadinya x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan min 1. Nah, antara 2 ini x-nya ya. Terus keduanya ini sama-sama benar atau tidak? Sekarang kita cek ke soalnya. Kita masukkan. Yang pertama x-nya sama dengan 2. Sama dengan x. Berarti x-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke contoh soalnya. Akar 2 ditambah 2 sama dengan x-nya tadi 2. Oke, akar 4 sama dengan 2. Akar 4 berapa? 2 sama dengan 2. Benar ya? Oke, berarti x sama dengan 2 memenuhi. Sekarang x sama dengan min 1. Min 1 tambah 2 sama dengan min 1. Min 1 tambah 2 berapa? 1. Akar 1 berapa? 1 sama dengan min 1. Sama enggak 1 dan min 1? Tidak. Jadi yang ini tidak memenuhi. Jadi nilai x yang memenuhi hanya 2 saja. Seperti itu. Oke. Satu contoh soal lagi. Misalkan ruas kiri dan ruas kanannya akar, Pak. Gimana, Pak? Atau soal yang lain deh, contoh soal yang lain. Misalkan gini aja. Akar 3x kurang 2 sama dengan x kurangi 4. Nah, ini ya. Kita pangkatkan dulu kiri kanannya. Oke, x kurang 4 kuadrat. Oke, ini akarnya langsung hilang aja. Ini hasilnya, silahkan tanya temannya yang paham. Karena ini pelajaran SMP, nggak mungkin saya jelaskan ulang. Oke. Min 0 ya habis, kita pindah semuanya. Min 8x. Ini 3x-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Plus jadi negatif. Tambah 16. Ini min 2 pindah ke kanan jadi positif 2. Oke. Min 8, min 3, min 11x. 16 tambah 12 tambah 2 itu 18. Oke, sekarang yang dikalikan jadi 18 dan dijumlahkan jadi 11. Berapa, Pak? 9 dan 2. Ya kan? 9 kali 2 18. 9 tambah 2 11. Tapi di sini negatif. Kenapa? Min 9 kali min 2 plus 18. Min 9 ditambah min 2 min 11. Oke, jadi x-nya x min 9 sama dengan 0, x-nya sama dengan 9, atau x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Dua-duanya ini benar. Sekarang kita cek kayak tadi, belum tentu dua-duanya ini benar. Bisa aja salah satunya ada yang tidak memenuhi. Oke, akar 3x kurang 2 sama dengan x kurangi 4. Akar 3 kali 9 kurang 2 sama dengan 9 kurang 4. 3 kali 9 berapa? 27 kurang 2. 9 kurang 4, 5. 27 kurang 2, 25. Akar 25, 5 sama dengan 5. Benar, jadi 9 memenuhi. Sekarang x-nya sama dengan 2. Oke. 3x kurang 2 sama dengan x kurang 4. 3 kali 2 kurangi 2 sama dengan 2 kurang 4. 3 kali 2, 6 kurangi 2 sama dengan min 2. 6 kurang 2 berapa? 4 sama dengan min 2. Akar 4, 2 sama dengan min 2. 2 sama dengan min 2 enggak? Tidak. Jadi x yang memenuhi hanya x sama dengan 9. Seperti itu untuk pengerjaan persamaan irasional dalam bentuk akar. Seperti itu penjelasan untuk materi besok. Dipahami benar-benar, ditanyakan jika ada yang tidak dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.